Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi prosesor Intel, yaitu prosesor Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan Gen X series. Perkenalkan, nama saya Burhan Hidayatullah dengan NIM 22051214021, program studi Sistem Informasi. Pembahasan kali ini adalah yang pertama segmentasi pasar, kedua fitur yang dimiliki, ketiga teknologi boosting, keempat jumlah core, kelima urutan ranking prosesor Intel, yang keenam segi harga, ketujuh kelebihan, dan ke-8 kekurangan. Yang pertama, segmentasi pasar. Dimulai dari prosesor Celeron. Celeron merupakan prosesor entry level yang cocok untuk pengguna sehari-hari, seperti browsing web, tugas kantor ringan, dan multimedia. Celeron biasanya diarahkan kepada pengguna dengan anggaran terbatas yang memerlukan kinerja dasar. Selanjutnya, Pentium. Prosesor Pentium merupakan prosesor kelas menengah yang menawarkan kinerja yang sedikit lebih baik daripada Celeron. Pentium digunakan untuk tugas sehari-hari yang lebih kompleks, seperti multitasking, pemutaran video berkualitas tinggi, dan pengeditan foto ringan. Core i3. Core i3 merupakan proses kelas menengah yang memiliki performa yang lebih baik dari Pentium. Core i3 cocok untuk tugas sehari-hari yang lebih berat seperti multitasking, pemutaran video berkualitas tinggi, pengeditan foto dan video, serta gaming ringan. Selanjutnya, Core i5. Core i5 merupakan kelas menengah yang ditujukan untuk membutuhkan kinerja yang lebih tinggi. Core i5 cocok untuk tugas yang lebih berat seperti gaming, pengeditan video, dan pemutaran konten 4K. Selanjutnya, Core i7. Core i7 merupakan prosesor kelas atas yang menawarkan kinerja tinggi untuk pengguna yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi dalam menjalankan aplikasi yang berat seperti gaming, pengeditan video, dan pemrosesan data kompleks. Selanjutnya, Core i9 dan X series. Core i9 dan X series merupakan prosesor high-end yang ditujukan untuk pengguna profesional yang memerlukan kinerja puncak untuk tugas komputasi yang sangat berat, seperti pengeditan video dan animasi, rendering, dan kegiatan komputasi intensif lainnya. Selanjutnya, pembahasannya adalah fitur yang dimiliki. Prosesor Intel memiliki beberapa fitur yang berbeda, tergantung pada seri dan tingkatan kelasnya. Beberapa fitur umum yang dimiliki oleh prosesor Intel adalah teknologi hyperthreading, yang memungkinkan penggunaan thread ganda untuk meningkatkan kinerja multitasking. Teknologi turbo boost yang meningkatkan kecepatan clock saat diperlukan untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Teknologi quick sync video yang mempercepat pengolahan video, dan teknologi virtualization yang memungkinkan penggunaan mesin virtual. Yang pertama, teknologi boosting. Intel memiliki beberapa teknologi boosting yang digunakan untuk meningkatkan kinerja prosesor, antara lain Turbo Boost. Teknologi Turbo Boost meningkatkan kecepatan clock prosesor secara dinamis ketika dibutuhkan untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam tugas yang memerlukan pemrosesan yang cepat. Hyperthreading. Teknologi hyperthreading memungkinkan penggunaan thread ganda pada setiap inti fisik prosesor, sehingga meningkatkan kinerja multitasking dan memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien pada setiap inti. Selanjutnya, jumlah core. Prosesor Intel memiliki variasi jumlah core mulai dari 1 pada beberapa model Celeron hingga 18 pada beberapa model Core i9 dan X series. Semakin banyak jumlah core, semakin banyak tugas yang dapat diproses secara bersamaan dan meningkatkan efisiensi waktu. Urutan ranking prosesor. Urutan ranking prosesor ini berdasarkan tingkat paling rendah ke yang paling tinggi. Yang pertama, Celeron. Celeron merupakan salah satu lini produk dari Intel
yang ditujukan untuk pasar entry level atau pengguna yang memiliki anggaran terbatas. Prosesor ini memiliki kinerja yang terbatas. Selanjutnya, Pentium. Pentium merupakan prosesor kelas menengah dengan kinerja yang sedikit lebih baik dari Celeron. Spesifikasi dan fitur prosesor Pentium dapat bervariasi tergantung pada model dan generasi tertentu. Selanjutnya, Core i3. Core i3 merupakan proses kelas menengah dengan performa yang lebih baik dari Pentium. Prosesor Core i3 dapat memberikan kinerja yang memadai untuk tugas komputasi sehari-hari seperti menjalankan aplikasi, kantoran, menjelajahi web, nonton video, dan bahkan bermain game ringan. Namun, untuk tugas komputasi yang lebih berat seperti gaming berat atau rendering video, prosesor Core i3 mungkin tidak sekuat seri prosesor Intel yang lebih tinggi. Selanjutnya, Core i5. Core i5 merupakan prosesor kelas menengah dengan kinerja yang lebih tinggi dari Core i3. Prosesor Core i5 menawarkan kinerja yang baik untuk tugas komputasi sehari-hari, termasuk menjalankan aplikasi perkantoran, menjelajahi web, menonton video, serta gaming dan multimedia ringan. Selanjutnya, Core i7. Core i7 merupakan prosesor kelas atas dengan kinerja yang sangat baik untuk penggunaan yang berat. Prosesor Core i7 memiliki performa yang lebih tinggi dengan kemampuan untuk menjalankan tugas komputasi yang berat seperti gaming, rendering, dan komputasi produktif dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, Core i9 dan X series. Core i9 dan X series merupakan prosesor high-end dengan kinerja puncak untuk penggunaan profesional dan tugas komputasi yang sangat berat. Prosesor Core i9 dan X series dari Intel merupakan produk high-end dengan performa yang sangat tinggi dan ditujukan untuk penggunaan yang memerlukan pemrosesan komputasi yang sangat intensif, seperti para profesional dalam bidang desain grafis, video editing, rendering, dan gaming. Selanjutnya, pembahasan dari segi harga. Harga prosesor Intel yang dapat berfluktuasi seiring waktu, penawaran pasar, dan lokasi geografis. Berikut adalah perkiraan harga relatif untuk prosesor Intel dalam satuan rupiah IDR berdasarkan segmen pasar yang telah disebutkan. Yang pertama ada Celeron. Harga prosesor Celeron berkisar antara 500.000 hingga 2 juta tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Selanjutnya Pentium. Harga prosesor Pentium berkisar antara 1 juta hingga 3 juta tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Selanjutnya Core i3. Harga prosesor Core i3 berkisar antara 1.500.000 hingga 4.500.000 tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Selanjutnya Core i5. Harga prosesor Core i5 berkisar antara 2.500.000 hingga 8 juta tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Selanjutnya Core i7. Harga Core i7 berkisar antara 4 juta hingga 15 juta tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Selanjutnya Core i9 dan X series. Harga prosesor Core i9 dan X series dapat sangat bervariasi, mulai dari 8 juta hingga lebih dari 30 juta tergantung pada model dan spesifikasi yang dipilih. Harus diketahui, harga prosesor dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut dan memeriksa harga terbaru di pasar lokal sebelum membeli prosesor Intel. Selanjutnya, kelebihan. Sebagai salah satu produsen prosesor terkemuka di dunia, Intel memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu dalam produknya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan prosesor Intel. Yang pertama, kelebihannya yaitu kinerja tinggi. Prosesor Intel dikenal memiliki kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas komputasi, terutama untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan berat seperti gaming, rendering, dan komputasi produktif. Yang kedua, dukungan teknologi canggih.
Intel seringkali memperkenalkan teknologi canggih seperti hyperthreading, turbo boost, dan Intel Optane yang meningkatkan kinerja dan efisiensi prosesor. Yang ketiga, dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang luas. Karena popularitasnya, prosesor Intel memiliki dukungan yang luas dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih komponen dan software yang compatible. Diversitas produk. Intel menawarkan beberapa jenis prosesor, mulai dari entry level hingga high-end, dengan berbagai opsi harga, kecepatan clock, jumlah core, dan fitur-fitur lainnya, sehingga pengguna dapat memilih prosesor yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, dari segi harga, beberapa prosesor Intel, terutama dari seri Core i9 dan X-Series memiliki harga yang relatif tinggi, sehingga mungkin tidak terjangkau bagi anggaran yang terbatas. Yang kedua, konsumsi daya yang tinggi. Beberapa prosesor Intel cenderung menghasilkan panas dan memerlukan pendingin yang baik, serta membutuhkan konsumsi daya yang cukup tinggi, terutama pada model-model kelas atas. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Pasar prosesor komputer sangat kompetitif, dengan banyak produsen lain yang juga menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau atau fitur yang lebih menarik. Yang keempat, pembaharuan produk yang cepat. Intel seringkali menghadirkan produk baru dengan pembaruan teknologi yang cepat, yang dapat membuat produk sebelumnya menjadi kurang relevan dalam waktu yang relatif singkat. Kesimpulannya, namun perlu diingat bahwa kelebihan dan kelemahan prosesor Intel dapat berbeda tergantung pada kebutuhan pengguna dan preferensi pribadi. Penting untuk melakukan penelitian menyeluruh dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran, performa, fitur, dan kebutuhan aplikasi sebelum memilih prosesor yang sesuai untuk sistem komputer Anda. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai spesifikasi prosesor Intel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.